Saudari-saudara yang terkasih, siapa yang mengasihi Yesus, tentu ia akan menuruti perintahnya. Siapa yang mengasihi Yesus, dia akan berpegang teguh pada firman-Nya, pada sabdanya. Dia hidup dalam sabda Yesus, melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapa yang berpegang teguh pada firman Yesus, yang mengasihi Yesus, dikatakan Bapa akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Saudari-saudara yang terkasih, kalau kita membaca kalimat ini memang sangat luar biasa. Karena apa? Karena siapakah kita ini? Sehingga Yesus dan Bapa mau datang, mau jadikan hati kita ini adalah tempat kediamannya. Siapakah kita ini? Sehingga Yesus dan Bapa mau menjadikan hati kita itu kenisanya, tempat kediamannya, rumahnya. Rumah Yesus, rumah Bapa adalah hati Anda, adalah hati saya. Ini rumah Yesus, rumah Bapa. Luar biasa. Dia mau tinggal di dalam hati kita. Dia jadikan kita rumah, tempat kediamannya. Dan kita juga dengar, Yesus juga berkata, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, kami akan datang dan tinggal di dalam dia. Jadi tempat tinggal Yesus, tempat tinggal Bapa itu adalah saya, adalah hati kita. Hati kita menjadi tempat tinggal, tempat kediaman. Dan tempat kediaman kita ialah Yesus. Bapa itu tempat kediaman kita juga. Maka ketika murid-murid Yohanes mendengar waktu Yohanes menunjukkan kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah yang menghapus dosa dunia. Maka dua murid Yohanes itu mengikuti Yesus dari belakang. Lalu Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka, apa yang kamu cari? Jawab murid-murid Yohanes itu, di mana Tuhan tinggal? Dan Yesus berkata kepada mereka, Yesus tidak mengatakan, di mana? Yesus hanya mengatakan, mari dan lihatlah. Maka mereka mengikuti Yesus, lalu tinggal bersama-sama dengan Yesus pada hari itu. Dan sesudah mereka tinggal bersama-sama dengan Yesus, mereka pulang dan berubah 100% dari kehidupannya sendiri. Mereka berubah ketika mereka tinggal bersama dengan Yesus. Saudari-saudara terkasih, memang Injil ini, Injil Yohanes seringkali susah. Karena mungkin kita juga tidak mengerti apa-apa ini. Bagaimana bisa kita mengerti Bapa dan Yesus mau tinggal di dalam hatiku? Bagaimana kita bisa mengerti kita tinggal di dalam Dia? Sehingga sekarang pikiran kita terbuka. Rumah kita itu bukan hanya nanti sesudah kita mati
lalu kembali ke rumah Bapa. Bukan. Rumah tempat tinggal kita itu sekarang sudah ada di dalam hati kita masing-masing. Sadar hal ini. Kalau kita baca betul-betul, mungkin kita selama ini berpikir kembali ke rumah Bapa, kembali ke rumah Bapa. Kita pikir semuanya nanti mati dulu, baru pergi ke rumah Bapa. Di sini tidak ada rumah ya? Ada rumah kita sudah ada di sini. Nanti kita akan juga menerimanya ketika kita sudah meninggal dunia ini. Kita juga akan menerima rumah tempat tinggal itu. Dan karena itu saudara-saudara yang terkasih, saya tidak bicara mengenai hal lain, hanya ini saja. Kalau itulah rumah kita, kalau hati itu adalah rumah Roh Kudus, kalau hati itu adalah rumah Bapa, kalau hati kita itu adalah rumah Yesus, maka kita harus bertanya sekarang ini juga, bagaimana hatiku? Ada damaikah di hatiku? Ada kegelisahankah di hatiku? Ada kekhawatiranku dengan segala sesuatu persoalan di hatiku? Tetapi kalau hati kita itu sungguh-sungguh ada damai, itu artinya Yesus dan Bapa dan Roh Kudus diam di dalam hati kita. Mungkin sekarang banyak dari kita juga tidak mengerti. Murid-murid dulu juga tidak mengerti. Yesus omong, mereka tidak mengerti apa-apa. Lalu Yesus mengatakan, tinggal sedikit waktu. Aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi Roh Kudus, penolong yang lain akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dan penolong yang lain inilah yang akan menerangkan, mengingatkan kembali kepada kamu apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Inilah penolong yang lain itu. Roh Kudus inilah. Yang barangkali dalam hidup kita sehari-hari tidak begitu kita pedulikan. Sehingga hati kita itu hampa. Hati kita itu kosong. Hati kita itu kering. Hati kita itu penuh dengan muatan-muatan yang aneh-aneh semua. Gelisah, takut, macam-macam. Karena apa? Karena kita merasa hati kita tidak didiami oleh Roh Kudus itu. Yang sudah dijanjikan diutus oleh Tuhan. Karena itu kita tidak merasa damai. Tidak merasa damai di hati kita. Dan kalau hati kita tidak damai, saudara-saudara, apa yang saudara rasakan? Hanya mau marah saja, hanya mau ini saja, hanya mau dendam saja, segala sesuatu mau dihancurkan, dan lain sebagainya. Hati yang tidak damai. Hati yang damai datang dari Yesus. Maka Yesus katakan, damai yang kuberikan kepada kamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang kuberikan kepada kamu adalah damai yang datang dari Bapa sendiri. Yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh yang akan menyertai kamu di dalam pesiaran hidupmu di dunia ini. Karena itu saudara-saudara, saya waktu mendengarkan bahwa Bapak Suci Leo yang ke-14 itu, ketika dia terpilih menjadi paus, lalu kemudian dia muncul di depan lapangan Santo Petrus dan menyapa umat, dan dia berkata, damai bagimu. Saya bayangkan inilah damai yang sebenarnya. Bapak Suci mau mengatakan kepada kita, jangan gelisah, jangan takut. Ku bawa damai kepada kamu. Saya bawa damai kepada kamu. Inilah damai. Damai yang diberikan oleh Yesus sendiri. Damaiku ku berikan kepadamu. Damaiku ya ku tinggal kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada
akhir zaman. Tuhan memberkati.